Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Fadil Nurami. Saya dari kelas 11 1. Saya akan mengerjakan modul dari Pak Eko yaitu tentang Red Hat OpenShift. Langsung masuk saya ke chapter satunya yaitu tentang Kubernetes dan juga OpenShift. Jadi Red Hat OpenShift Container Platform itu merupakan platform lengkap untuk menjalankan aplikasi dalam berbentuk cluster dan juga server. Dan dijalankan itu didasarkan pada teknologi seperti kontainer dan juga Kubernetes. Nah, Kubernetes itu menyediakan banyak fitur buat membangun server berbasis kontainer. Namun, Kubernetes itu tidak bertujuan untuk menyediakan solusi lengkap, melainkan menyediakan titik ekstensi sehingga administrator itu sistem dapat melengkapi Kubernetes. Nah, OpenShift itu dibangun di atas titik ekstensi Kubernetes untuk menyediakan platform yang lebih lengkap. Nah, ini gambar umumnya, yaitu kontainer itu merupakan proses yang menjalankan aplikasi itu secara independen dari kontainer lain di dalam host. Kontainer itu dibuat dari sebuah Container itu dibuat dari sebuah image container yang mencakup semua dependensi runtime aplikasinya. Nah, jadi contohnya itu kayak misalkan nih, jika ini awalnya itu kita nggak pakai kontainer seperti ini bentuknya, namun setelah memakai kontainer maka dia akan menjadi seperti ini, dimana dia itu akan terlihat lebih rapi dan juga lebih tersusun. Kontainer itu menggunakan fitur kernel Linux seperti namespace dan juga control group atau bisa kita singkat sebagai cgroup. Dan juga ada yang namanya itu Open Container Initiative atau OCI, memelihara standar tentang kontainer, cita kontainer, dan juga runtime kontainernya. Lalu sini ada gambaran umum tentang Kubernetes-nya, yaitu pertama adalah Kubernetes itu merupakan platform yang menyederhanakan penyebaran, pengelolaan, dan juga pengeskalan aplikasi berbasis kontainer. Kita juga bisa menjalankan kontainer itu di sistem Linux apapun dengan menggunakan alat seperti kayak Podman. Lalu juga Kubernetes itu bisa membuat cluster yang menjalankan aplikasi itu di berbagai node. Jika satu node gagal, maka dia akan memulai ulang aplikasi yang node lain. Lalu kita Lalu Kubernetes itu menggunakan model konfigurasi deklaratif. Jadi administrator Kubernetes itu menulis definisi beban kerja yang akan dieksekusi cluster, dan Kubernetes itu akan memastikan bahwa beban kerja yang berjalan sesuai dengan definisi tersebut. Lalu yang terakhir ada Kubernetes itu mendefinisikan beban kerja dalam pod, yaitu adalah salah satu atau beberapa kontainer yang berjalan di dalam cluster yang sama. Jadi kontainer itu bisa jalan di cluster yang sama tapi jika menggunakan yang namanya itu pod ya. Lalu sini ada fitur-fitur Kubernetes, yaitu yang pertama itu ada penemuan layanan atau penyimpanan beban, yaitu oke sebentar ya. Nah, kita bisa pakai mesin saja. Oke, jadi fitur-fiturnya itu ini. Yang pertama itu ada service recovery dan juga load balancing. Jadi itu mendistribusikan aplikasi beberapa node dan dapat memproses komunikasi aplikasi. Nah, Kubernetes itu secara otomatis mengkonfigurasi jaringan dan juga menyediakan layanan DNS-nya. Lalu yang kedua ada horizontal scaling. Jadi Kubernetes itu dapat memantau beban pada suatu layanan dan membuat ataupun menghapus port untuk beradaptasi dengan beban tersebut. Lalu yang ketiga ada self healing. Jadi Kubernetes itu bisa kayak memantau, memulai ulang, dan juga menjadwalkan ulang aplikasi yang gagal atau tidak tersedia. Lalu yang keempat ada automated rollout. Jadi Kubernetes itu bisa secara bertahap meluncurkan pembaruan ke kontainer aplikasi Anda. Lalu yang kelima ada Secrets and Configuration Management. Jadi kita bisa mengelola pengetahuan konfigurasi dan juga kerahasiaan aplikasi kita tanpa harus mengubah kontainernya. Yang terakhir kita juga operator. Jadi operator itu adalah aplikasi Kubernetes yang dikemas dan dapat mengelola beban kerja Kubernetes secara deklaratif. Terus ini ada untuk konsep arsitektur Kubernetesnya. Jadi Kubernetes itu menggunakan beberapa server untuk memastikan ketahanan dan juga skalabilitas aplikasinya. Nah, node ini itu bisa bentuknya itu fisik maupun juga virtual. Nah, dan node itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada node
ada control plane node dan juga compute plane node. Jadi untuk plane node itu dia menyediakan koordinasi orkestra global untuk menjadwalkan beban kerja yang diimplementasikan. Node ini juga menggunakan status kontinuitas cluster sebagai respon terhadap peristiwa dan kemudian cluster. Sedangkan untuk compute plane itu node tersebut untuk menjalankan beban kerja pengguna atau workload ya. Ini contohnya nih. Ini control plane, dari control plane maka dia akan menjalankan juga compute plane-nya. Sebenarnya terus juga di sini ada fakta itu kayak sebenarnya sebuah server itu bisa bertindak sebagai dua-duanya secara langsung, jadi bisa sebagai control plane dan juga compute plane secara bersamaan. Namun biasanya itu dipisahin soalnya biar meningkatin stabilitas dan juga keamanan dan juga kemudahan pengelolaannya. Lalu di sini ada API dan juga model konfigurasi Kubernetes. Jadi Kubernetes itu menyediakan model untuk mendefinisikan workload-nya yang akan dijalankan pada sebuah cluster. Administrator itu mendefinisikan workload dalam hal sumber daya. Semua tipe yang sumber daya yang sama dengan API yang seragam. Alat seperti kayak kubectl itu perintah tersebut dapat mengolah sumber daya dari semua tipe, bahkan tipe sumber daya custom. Nah, Kubernetes itu bisa mengimport bahkan juga bisa mengekspor sumber daya sebagai berbentuk file text. Dengan bekerja dengan sumber dalam format teks, administrator dapat mendefinisikan beban kerja mereka alih-alih melakukan urutan navigasi yang tepat untuk membuatnya. Nah, pendekatan ini disebut sebagai declarative resource management. Jadi kita misalkan kita punya file berbentuk teksnya itu di sini contohnya itu workload.yml. Maka kita bisa mengubahnya menjadi berbentuk workload seperti ini, yaitu control plane juga workload compute plane. Oke. Lalu sini itu juga manajemen sumber daya negatif itu bisa membuat mengurangi pekerjaan untuk membuat beban kerja dan meninggalkan peliharaan. Selain itu, ketika menggunakan file text untuk mengisi sumber daya, administrator itu dapat menggunakan alat dynamic seperti sistem kontrol versi untuk mendapatkan manfaat lebih lanjut, seperti pelacakan perubahan. Untuk mendukung manajemen sumber daya kreatif, Kubernetes menggunakan pengontrol Kubernetes secara terus-menerus untuk mengecek status klasternya dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga klaster dalam kondisi yang diinginkan. Proses ini berarti bahwa perubahan pada sumber daya yang seringkali menggunakan waktu untuk efektif, namun Kubernetes dapat secara otomatis menerapkan perubahan yang kompleks. Terus juga Kubernetes itu juga mendukung namespace. Administrator itu dapat membuat namespace dan sebagian besar sumber daya harus dibuat di dalam namespace. Selain itu, selain membantu mengatur sejumlah besar sumber daya, namespace itu juga menyediakan dasar fitur seperti akses sumber daya. Administrator itu bisa menentukan izin untuk namespace untuk memungkinkan pengguna tertentu melihat atau memodifikasi sumber dayanya. Oke, kita lanjut ke 1.2. Oh, sini ada kuis. Ini kita kayaknya bahasa Inggris. Kita Jadi sini ada kuis, saya sudah isi dan untuk mengeceknya kita bisa mencet tombol ini memeriksa, dan jika sudah semua hijau maka jawaban sudah benar. Jika ingin mengulangnya maka kita bisa mencet mengatur ulang lagi. Oke, kita bisa lanjut 1.3. Lalu di sini ada tentang method OpenShift. Nah, Kubernetes itu menyediakan banyak fitur untuk menjalankan bahan kerja kontainer pada cluster. Namun sebenarnya itu Kubernetes itu belum lengkap banget gitu loh. Jadi OpenShift itu bisa untuk menjadi solusi pelengkap atau yang bisa buat menambahkan fitur-fitur ke cluster Kubernetes. Misalkan kayak seperti integrated developer workflow, observability, self-management. Lalu sini ada contohnya, ada distributed OpenShift. Jika kita memilih dari OpenShift maka
kan ada banyak jenis-jenisnya, yaitu misalkan kayak ada ya OpenShift di AWS, di OpenShift di Azure, OpenShift di Benford, OpenShift di Google Cloud. Dan juga ada yang menggunakan virtualization engine, Kubernetes engine, container platform, platform full, dan banyak lain. Nah, kalau untuk Amazon Web Service, Microsoft Cloud, dan beberapa macamnya itu masing-masing menyediakan akses cepat ke penerapan OpenShift sesuai dengan perbedaannya. Kita juga bisa menerapkan cluster-related OpenShift itu dengan menggunakan penginstal yang tersedia pada infrastruktur basic ataupun virtual baik di lokasi sendiri maupun di cloud publik. Dengan metode penerapan bergantung pada banyak faktor saat menggunakan layanan kelola, lebih banyak tanggung jawab delegation kepada Red Hat dan juga penyedia cloud-nya. Soalnya proses integrasi integrasi itu dengan penyedia cloud. Layanannya terkelola membuat dan mengelola semua sumber daya cloud yang diperlukan. Terus juga saat menggunakan installer, kita itu masih dapat mendelegasikan manajemen paket kelas ke menjadi cloud-nya atau menggunakan milik Anda sendiri. Namun, Anda mengelola sisa solusi tersebut. Dengan edisi yang dikelola sendiri, Anda memiliki kendali dan fleksibilitas yang lebih besar, tapi Anda juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas layanan tersebut. Jadi kita bisa memilih mau dikelola sendiri atau dengan penyedia code yang ada yang penyedia code misalkan seperti yang ini. Tapi jika kita mengelolanya sendiri, kita ada kayak memiliki kendali dan juga fleksibilitas. Namun kalau kita mengelola sendiri, kita juga punya tanggung jawab yang lebih besar tentang di atas layanan kita tersebut. Nah, selain itu, untuk membantu pengelolaan cluster Red Hat Insight Artificial tersedia di dalam Red Hat Hybrid Code Console. Insight Artificial itu membantu administrator mengidentifikasi dan memperbaiki masalah cluster dengan menganalisis data yang disediakan oleh Insight Avatar. Lalu juga ada sini tentang OpenShift Virtualization Engine menyediakan fungsionalitas yang virtualisasi yang dapat di semua OpenShift untuk menyebarkan, mengelola, dan menskalakan mesin virtual secara eksklusif. Lalu yang untuk Kubernetes itu dia menyatakan versi terbaru dari Kubernetes dengan penguatan keamanan, tambahan, dan stabilitas perusahaan yang menjadi ciri khas Red Hat. Lalu untuk yang container platform itu dibangun berdasarkan fitur-fitur OpenShift Kubernetes Engine untuk menyatakan kemampuan pengembangan cluster, keamanan, stabilitas, dan juga kemudahan pengembangan aplikasi tambahan bagi bisnis. Lalu juga yang terakhir itu ada platform first, yaitu untuk memperluas penawaran untuk menghadirkan fitur-fitur yang paling berharga dan juga tangguh. Jadi juga semua edisi OpenShift itu menggunakan kode yang sama. Sebagian besar kontennya itu dalam proses ini itu berlaku untuk semua edisi OpenShift. Kita lanjut. Oke, ada quiz. Di sini. Di sini. Di situ. Lalu pada opsi itu ini wajib lokal. Misal ini lokal buat service. Oke, sebentar kita dulu. Nah, lokal yang ini, terus yang service ini, dan juga yang terakhir terus beda. Oke, saya sudah jawab sini. Oke, coba cek dulu apakah benar. Oke, sudah benar semua, maka kita bisa lanjut. Oke, jadi ini ada overview tentang OpenShift Web Console-nya. Jadi ada OpenShift Web Console-nya itu dia menyediakan berbentuk dalam graphical user interface atau bisa kita sekat GUI. Jadi itu tuh untuk ya bisa kita mempermudah kita lah, nggak jadi ada tampilannya, nggak cuma tulisan-tulisannya aja gitu. Lalu di sini kita ada cara-caranya untuk mengakses web console-nya itu. Itu yang pertama itu bisa kita pertama-tama OC login, min developer, min developer, https,
API OCM4 example ROM 63. Jika sudah sini, maka kita akan menjalankan OCWMI show konsolnya untuk melihat mendapatkan link ini. Lalu kita bisa membuka link tersebut di browsernya dan akan lihat seperti ini. Login dengan kubeadmin atau Retret Identity Management. Lalu nanti kita akan mencet yang ini, dan jika sudah masuk maka kita bisa memilih mau pakai yang administrator ataupun yang developer. Dan dengan ini dengan izin yang berbeda. Administrator punya izin yang misalkan punya izin A, maka yang developer punya izin B. Lalu kita bisa lalu sini ada layoutnya. Jika biasanya itu jika kita buka pertama sudah login, itu tuh akan memunculkan home lalu overview. Namun jika yang dimana itu dia memberi sedikit tampilan tentang konfigurasi, dokumentasi, dan juga cluster statusnya. Lalu kita bisa pergi ke home the project untuk melihat list project kita yang ada. Lalu kita bisa melihat ke operator hub, yang mana itu dia itu kayak extension gitu lah, tambahan untuk melengkapi fitur-fitur di um, nya. Terus sini kita bisa milih extension, misalkan kita chat developer catalog. Nah, sini ada banyak extensionnya, ada yang application.net dan ada ini ya. Terus ini ada penjelasannya, itu konsep-konsep utama di dalam Hackett Offensive. Itu ada pertama ada pod, itu bisa itu pod adalah unit terkecil dari aplikasi berbasis kontainer yang dikelola oleh Kubernetes. Sebuah pod itu terdiri dari satu ataupun lebih kontainer. Itu saya penyebaran atau deployment unit operasional yang menyediakan manajemen terperinci terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Lalu yang ketiga ada proyek, yaitu sebuah namespace Kubernetes dengan analisis tambahannya menyediakan cakupan mesin aplikasi. Lalu ada konfigurasi atau root, yaitu konfigurasi jaringan untuk mengekspos aplikasi dan layanan Anda ke sumber dari cluster. Lalu ada juga operator, yaitu kayak untuk aplikasi Kubernetes yang dikemas yang berpuas fungsi cluster, jadi kayak extension untuk menambahkan fungsi-fungsi di clusternya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini kita ada exercise untuk membuka web controlnya. Jadi pertama kita harus buka ke terminal, maka kita dan menjalankan command itu, yaitu left start enter navigate. Dimana saya sudah mulai sini. Saya disconnected sebentar. Oke. Dia kita stop, kita jalanin dulu. Oke, saya tunggu. Tadi kelas dulu. Jika sudah ini biasanya pos ini cukup lama untuk yang menjalankan pertama kali, bisa sampai 40 menit. Dan jika sudah, kita menjalankan OC login menu developer sampai sini. Jika sudah sini ada, nanti akan muncul outputnya. Lalu kita jalankan OCWMI show console, lalu kita copy link ini dan buka di browsernya. Setelah login, kita pencet yang layar ini di manajemen, login sebagai developer, dan juga kita bisa masuk ke dalamnya. Sambil menunggu, kita cek sebentar apakah sudah. Sebelah set. Starting oke, belum.
di sini ada getting started sectionnya, yaitu kita bisa add add suatu kayak buat bikin project baru. Misalkan kita di sini kita bikin kita create new project, kita masukin namanya, display name-nya, dan juga deskripsinya. Lalu kita buat klik untuk membuat project tersebut. Lalu kita mau klik topologi untuk melihat project tersebut, dan kita menambahkan sampel aplikasinya dari Git. Itu kita bisa mengecek plus add lagi, lalu kita pencet import dari Git panel. Lalu kita copy ini, link ini, dan kita masukkan ke Git repo URL-nya. Dan kita pilih type-nya itu GitLab. Jika sudah, maka dia akan kita bisa ke topologi dan juga ke display info displaynya, dan akan muncul seperti ini. Dan sini ada potnya. Terus sini ada actionnya, kita bisa pilih misalkan edit application copy-nya, edit port code-nya, dan lain-lain. Lalu di sini kita mengganti ke administrator dari perspektifnya untuk menginspect deployment-nya. Yes. Oke, kita coba sudah. Oke, sudah ya. Kita coba buka dulu. Oke, sudah. Ini ini. Oke, kita lihat lagi ke khususnya pertama-tama the lab start in the navigator. Oke, kita coba dulu ya. Kita pilihkan lab start into navigate. Oke, sudah. Oke, kita dan kini kita menunggu. Jadi saya sudah pernah menjalankan ini sebelumnya, itu cukup lama, kira-kira bisa 20 menit lebih. Ini saya tidak tahu apakah harus menunggu 20 menit lagi atau mungkin bisa lebih cepat. Kita tunggu saja. Sedang menunggu. Oke, maksudnya kita actionnya nanti kita ke home project, lalu kita pencet intro navigate-nya, kita cek di upload, lalu pencet ke pod, akan dia akan terus ini. Tak ada statusnya komplit atau masih running. Lalu kita mau set ke deployment dan juga itu intro navigate kit-nya, lalu kita pencet ini, pencet, nanti dia akan muncul detailnya. Lalu kita bisa ke networking service dan lihat isinya. Lalu ada di network board dan ada juga intro navigate kit-nya untuk melihatnya. Oke, berarti ini sudah lebih cepat. Oke. Awalnya ini karena saya sudah menjalankannya lumayan cepat, memang sebelumnya itu lumayan lama. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, OC login itu min developer. Sayangnya ini tidak bisa di copy, tidak bisa di paste sih. Oke, sebentar kita bisa ketik dulu sebentar, yaitu lanjutannya OC login min developer. Ini karena saya sudah kelar, saya bisa ketik C login min developer min developer https API cek bentar. OC login min developer min
developer https titik dua API titik ocp4 titik example titik .com 6443. Oke, kita coba apakah bisa. Oke, oke, berhasil. Sekarang kita coba UMI show console. Oke, UMI show console. Oke, dah muncul linknya. Kita bisa CTRL, tahan CTRL dan juga klik untuk membukanya. Lihat Firefox yang otomatis. Kita tunggu sebentar. Oke, nah, oke, sudah betul kan, sudah sesuai. Kita bisa ikutin lanjut. Kita di sini kita masuk pencet add identity management dan juga masukin developer sebagai user dan juga passwordnya. Jadi kita masuk ke sini identity management, kita pencet, masukkan passwordnya developer. Udah, kita coba login. Oke, apakah bisa? Oke, berhasil. Udah dulu. Oke, kita di sini kita menggunakan developer perspektif. Kita masuk ke add. Kita masuk ke add, lalu kita klik create projectnya. Oke, kita coba. Kita langsung masuk ke add, kita create a new project. Oke, sudah. Name-nya di sini, name-nya bebas, display name juga bebas. Tapi di sini saya akan ikutin saya. Jadi name-nya into navigate dan juga project itu deskripsinya itu project for into navigate SSI. Oke, kita coba into navigate dan deskripsinya itu project for the into navigate navigate exercise. Oke, sudah. Oke. Jika sudah, kita pencet create. Oke, kita pencet coba create. Oke, seharusnya sudah terbuat. Oh, sudah terbuat ya. Project into navigate itu sudah ada. Kita coba ke topologi. Project into navigate sudah ada. Emang belum ada isinya. Lalu kita coba lalu untuk biar ada isinya, kita bisa import dari git. Gitu, kita ke add page lagi, lalu kita ke import from git. Oke, kita coba. Kita cari yang ini deh, kita pencet saja. Kita bisa masukkan ke git repo URL nya. Oke, jangan yang ini. Nanti saja. Oke dah. Tadi https git ocp4.com. Sayangnya nggak bisa di copy ya. Nggak bisa, saya coba dulu sebentar. Oh, bisa. Oke, nice. Dan navigate git. Oke, sudah. Oke, dia itu GitLab seperti yang dilihat tadi. Kita coba lihat dulu sebentar. Oke, dia itu type field GitLab. Oke, dan kita pencet create. Oke, kita coba. Kita pencet create. Oke, kita udah muncul bentuk aplikasinya. Nice. Selanjutnya kita bisa ini kita agak mudah, bisa buat seperti ini aja. Oke, ada kecil, wait, gak apa-apa.
Lalu kita bisa pencet ke details untuk melihat isinya ada potnya, itu sini masih nol. Sinceramente connection equipment. Coba kita lihat scaling itu 1. Oh jadi masih pending. 2 pending. Oh jadi ya masih pending. Oke, tidak apa-apa, kita bisa tunggu. Klik the display to implement on panel, keep details in the panel. Wait for Oke, kita bisa tunggu jika ingin nyampe satu pot sudah di deploy. Oke, tunggu beberapa menit. Oke, dan kita ke action. Oke, sudah belum. Nah, base action. Oke, oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah satu pot di sini sudah sesuai, kita bisa lanjut. Itu kita ke action untuk melihat apa aja yang bisa kita lakukan. Oke, kita ini welcome dulu. Into navigate. Oke, sudah. Dan untuk actionnya kita bisa report con. Oke, sudah ada, sudah sesuai. Kita ke toggle itu bentar. Dan navigate. Oke, nah oke, selanjutnya kita ke ke ganti ke administrator. Oke, kita ganti lalu ke home project dan setup. Oke, kita coba. Berarti kita ganti dulu ke administrator. Aktifnya kita tunggu sebentar. Oke, di project. Oke, ke home project kita coba pencet apa? Iya, home project. Oke, detailnya sudah ada. Oke, aman. Lalu kita ke workload, ke pot. Jika saya tidak salah, dan dia ada dua. Oke, sesuai. Lalu kita ke workload deployment. Oke, sesuai. Kita bisa pencet juga untuk melihat itunya, untuk melihat detailnya. Oke, sudah ada sesuai. Lalu kita bisa ke networking. Saya dulu. Dan kita ke service untuk melihat details dari di service itu. Oke, sudah ada ya, dan sudah sesuai. Lalu kita bisa ke routes juga. Oke, sudah ada. Oke, lalu karena sudah aman semua sesuai, kita juga bisa delete projectnya. Itu kita ke home, lalu ke project, dan kita ke klik kanan. Klik kanan di titik tiga ini nih. Lalu kita pencet lagi delete project, atau mungkin klik kanan tidak bisa. Oke, berarti di titik 3 kita pencet ke dan delete project. Enter project name nya, lalu untuk delete, lalu kita lakukan oke. Jadi kita delete, masukin
into navigate karena itu namanya. Jika namanya misalkan namanya ego, maka kita masukin namanya ego di sini. Lalu kita pencet delete. Tunggu sebentar sampai sudah terhapus. Jika sudah kosong, kita bisa logout. Oke, sudah kosong, kita coba bisa di sini klik kanan, pencet saja di developer dan juga logout. Oke, sudah. Kita lihat lanjut lagi. Kita login lagi ke Red Hat Identity Management dan juga sekarang masukin admin dan juga Red Hat OCP sebagai passwordnya. Kita coba admin dan Red Hat OCP sebagai passwordnya. Sudah, kita coba login. Bisa. Oke, sekarang kita ke operators untuk lihat kayak extensionnya. Oke, kita coba operator, install operator, apa saja yang kita install. Oh, udah ada 3 nih, package server, open storage, dan juga metode operator. Lalu kita bisa ke lookup dan ports yang lagi. Ports. Oh, isi sudah banyak ya. Mungkin ini akunnya sudah ada banyak isinya. Ya, kita bisa ke deployment. Misalkan deployment. Bentar. Oh, ini salah. Ini lookup 2. Harusnya boleh sepatu. Satu. Nah, oke, sudah. Oke, kita bisa ke workload deployment sudah ada sesuai. Lalu kita bisa ke networking service. Networking. Salah itu substation service. Oke. Nah, oke, sudah ada. Kita bisa logout dari admin. Oke, sudah. Dan itu sudah selesai. Kan dan untuk finishnya kita bisa finish into navigate. Oke, kita buat dulu ke terminalnya. Oke, sudah. Lalu kita finish into navigate. Oke, sudah selesai. Kita dulu. Oke, start setting. Oke, sudah selesai. Dan internet dan phone. Oke, itu karena sudah terhapus ya. Oke, sudah selesai. Kita bisa lanjut ke 1.7. Oke, kita bisa di sini kita akan memantau cluster OpenShift. Jadi di sini gambaran umum dari tentang node, mesin, dan juga konfigurasinya. Di Kubernetes itu sebuah node itu merupakan sistem tunggal apapun dalam setempat pod dapat berjalan. Sistem itu adalah komputer fisik, virtual, ataupun cloud. Nah, itu tuh bisa apapun yang menjadi anggota cluster. Node itu menjalankan layanan yang diperlukan untuk berkomunikasi dalam cluster dan menerima permintaan operasional bidang kontrol. Jika saat kita menyebarkan pod, node itu sendiri akan ditugaskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Sedangkan untuk node dan mesin itu istilah-istilah tersebut seringkali dapat saling menggantikan. Di Red Hat OpenShift Container Platform atau kita bisa singkat ke RHOCP itu menggunakan istilah-istilah tersebut. Mesin itu istilah yang bisa spesifik.
Di OpenShift, sumber mesin itu adalah sumber daya yang mendeskripsikan node cluster. Menggunakan sumber daya mesin sangatlah berharga saat menggunakan penyedia cloud publik untuk menyediakan infrastrukturnya. Dan suatu mesin konfigurasi itu mendefinisikan keadaan awal dari dan setiap perubahan pada file, layanan, pembuatan sistem operasi, dan versi layanan OpenShift yang penting untuk layanan tersebut. Lalu aku cari min OpenShift menggunakan mesin config operator MCO untuk memelihara sistem operasi dan konfigurasi mesin cluster. MCO itu adalah operator tingkat cluster yang memastikan konfigurasi yang benar dari setiap mesin. Operator ini itu untuk melakukan tugas administrasi rutin seperti pembuatan sistem. Lalu sini ada kita bisa mengidentifikasi kesalahan dari nodenya. Jika kita jadi itu administrator itu secara rutin melihat log dan juga terhubung dalam node di dalam cluster menggunakan terminal. Teknik ini itu diperlukan untuk mengelola cluster dan memperbaiki masalah yang muncul. Jadi dari web console kita bisa buka ke compute lalu ke node untuk melihat daftar semua node yang ada di dalam cluster. Nah, ini contohnya dari node sini. Lalu jika kita mencet ke node, dia akan muncul di sini. Sekarang mencet node master 1, maka kita bisa overview detail channel port logs event terminal. Kita coba masuk ke logsnya. Ini untuk melihat log-lognya, dan jika ada error maka dia juga muncul sini. Oke, lalu kita buka ke terminal. Lalu kita bisa buka juga ke terminal. Mana musuh tempat? Nah, lalu sini kita mencoba untuk mengakses log port. Jadi kita bisa ke logload lalu ke port untuk melihat daftar-daftar semua port yang ada di cluster. Kita bahkan bisa memfilter dan juga mengurutkan portnya itu berdasarkan point dan bidang lainnya. Untuk kita bisa melihat detailnya, kita ingin melihat detailnya, kita bisa klik nama portnya saja. Misalkan ini 9D bla bla bla, kita klik, maka kita bisa melihat detailnya, metric, email, environment, log, dan event data terminalnya. Halaman detail port ini bisa tautan ke metric port, variabel lingkungan, log, peristiwa, terminal, dan juga definisi lamp port. Log port itu tersedia di halaman port log dan memberikan informasi tentang status port. Lalu untuk di terminalnya dia itu membuka koneksi ke sel ke port untuk inspeksi dan perbaikan masalahnya. Nah, cuma nggak disaranin buat mengubah port yang lagi berjalan. Terminal itu cuma berguna untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah portnya. Untuk memperbaiki port, perbarui dulu konfigurasi portnya untuk menyimpan perubahan yang diperlukan dan mulai ulang portnya atau silakan ulang portnya. Lalu untuk dalam cluster RHCP, endpoint layanan HTTP itu menyediakan ketik data yang dikumpulkan untuk memberikan informasi guna memantau kinerja cluster dan juga aplikasi. Metrik itu dibuat pada tingkat aplikasi untuk setiap layanan dengan menggunakan pusaka klien yang disediakan oleh Prometheus. Sebuah toolkit pemantauan dan peringatan sumber terbuka. Data metrik tersedia dari /metric endpoint layanan. Kita bisa menggunakan data tersebut untuk membuat monitor guna memberikan peringatan berdasarkan penggunaan kinerja layanan. Nah, monitor itu merupakan proses yang terus-menerus menilai nilai untuk metrik tertentu dan juga memberikan peringatan berdasarkan kondisi yang ditentukan sebelumnya untuk memberi sinyal penurunan kinerja layanan atau masalah performa. Lalu untuk pembuatannya yaitu menentukan dari mana layanan tertentu menggunakan metriknya untuk mendefinisikan suatu monitor dan nilai peringatan. Peringatan yang sama tersedia untuk memantau port dengan mendefinisikan port monitor sumber yang menggunakan metrik yang dikumpulkan dari port. Nah, jika kita dari console lab, kita bisa buka ke observe lalu ke metric untuk memvisualisasikan metrik yang terkumpul menggunakan utilitas query data berbasis Grafana. Di halaman ini, pengguna dapat mengirimkan query untuk membangun grafik dan dashboard data yang dapat dilihat oleh administrator untuk mengumpulkan statistik berharga untuk cluster dan juga aplikasinya.
Lalu untuk monitor yang telah dikonfigurasi, kita bisa mengunjungi halaman amati dan juga peringatan untuk melihat peringatan yang aktif, dan juga filter berdasarkan tingkat keparahan peringatan untuk melihat peringatan yang perlu dibaiki. Jadi ini ada warning, dan tiap warning itu nggak sama, ada warning itu tiap tingkat berbeda-beda untuk melihat warning mana yang kritikal, mana yang tidak. Lalu di sini ada event-event di Kubernetes. Jadi administrator itu biasanya sudah familiar dengan namanya isi file log untuk layanan, sedangkan log cenderung sangat detail dan juga terperinci. Nah, event ini itu memberikan abstraksi tingkat tinggi pada file log dan memberikan informasi tentang perubahan layanan yang lebih signifikan. Jadi jika log itu lebih cenderung ke detail dan juga sangat terperinci, nah jika event ini itu dia lebih singkat dan juga lebih mudah untuk dilihat. Jika kita ingin membukanya melalui web console, kita bisa ke home dan juga ke event untuk menampilkan event tersebut secara langsung semuanya. Oke, ini misalkan ada 3 contohnya. Dia sedang job complete, ini yang sini dia menghapus profil yang ini, dan dia ini. Lalu sini ada API platform container related OpenShift. Di sini kita bisa menggunakan API Explorer, yaitu dengan cara kita ke home lalu ke API Explorer, dan sini biasanya sudah ada, kita bisa melihat detail-detailnya dengan cukup mengklik namanya saja. Oke, sudah, kita lanjut ke 1.8. Oke, apa nih? Oke, kita ada exercise lagi. Kita bisa let's start into monitor. Oke, let's start into monitor. Oke, 1.8. Kita aman konsol dulu. Nggak perlu, sudah selesai. Oke, jadi di itu pertama-tama kita let's start dan juga into monitor. Oke, let's start into monitor. Oke, kita tunggu dulu. Sudah selesai. Oke, dan oke, sudah selesai. Kita cek dulu clear apa bisa. Oke, sudah clear. Lalu selanjutnya kita bisa ke OC login menu. Oke, OC login menu developer, OC login menu developer, minpep developer, terus https API OC 4 example di .com 6443. Oke, kita coba. Oke, sudah login sukses. Lalu kita ke OC UML show console lagi. OC UML show console. Oke, sudah, kita saya klik, dia akan masuk di sini. Saya kita login guys sebagai developer. Oh, bukan, sebagai admin. Oke, kita coba login dulu sebagai admin. Admin right add OTP login. Oke, sudah masuk. Sini kita akan melihat cluster health dan juga status secara keseluruhannya. Jadi kita bisa ke home lalu ke overview. Jadi sudah masuk ke halamannya. Lalu kita bisa scroll untuk melihat ke bagian status. Nah, sini kan ada nih statusnya. Cluster sudah oke, control plane sudah oke, operator sudah oke. Nah, di insight-nya kita masih di disabled dan lainnya sudah aman. Dan ada 2 sedikit masalah di sini atau warning kecil. Oke,
Lalu kita bisa auto scroll lagi untuk melihat cluster utilization sectionnya, dimana dia itu terdiri dari kayak grafik-grafik gitu, itu seperti ini. Jadi CPU-nya, memorinya, itu bagaimana, apakah aman. Oke, seperti aman. Lalu kita bisa scroll lagi dan bisa terlihat di ID detail, yaitu ini cluster ID, providernya, terus versionnya. Lalu kita bisa scroll lagi dan di bawah sini ada yang namanya cluster inventory, yaitu ada node, port, storage slash, dan juga persistent volume claim. Dan juga terakhir itu ada di activity session, yaitu yang di kanan ini. Oke, kanan ini itu dia ada banyak kali aktivitinya, yaitu kayak event-event yang terbaru itulah, dia itu urutan yang paling atas yang paling terbaru. Lalu kita buka ke compute, ke nodes. Oke, kita ke compute nodes. Sudah. Oke, sudah ada tuh yang master nomor 1. Kita pencet untuk melihat detailnya. Detailnya. Oke, sudah ada nih. Lalu kita pencet overview untuk statusnya, dia sudah aman, nggak ada, udah aman, udah ready buat jalanin, udah aman. Lalu kita bisa ke terminalnya untuk menghubungkan shell yaitu dengan master 01 nodenya. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia terhubung ke shellnya. Oke, kita coba tunggu dulu. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kita akan harus menjalankan chroot garis miring host. Oke, jika sudah, kita bisa sistem ctl status kubelet. Sistem ctl status kubelet. Enter. Oke, sudah aman. Enable ya, itu sudah oke, sudah aman. Kita bisa pencet D untuk keluar dari komennya. Oke, sudah, dan kita harusnya kita juga harus melihat namanya itu kontainer CIO. Kita coba sistem ctl status CIO ya, aman. Dia statusnya itu disebut aktif, tapi oke, aman. Kita build lagi. Oke, sudah. Oke, jika sudah, kita bisa ke monitor cluster di bagian alertingnya. Kita coba ke menu observe dan juga di alerting. Jadi kayak warning gitulah, section warning. Nah, ada nih, ada beberapa tipe warning. Ada yang warning, ada yang ini, ada yang info biasa, ada ini yang ini ada alerting rulesnya, dan ada banyak tuh. Ini kayak ini jenisnya gitu, ini apa gitu. Nah, ini misalnya ini ada main provider, kalau itu dia itu jenisnya itu critical, dia harus ditangani sejarah. Sedangkan yang warning biasa ini warning masih aman, ini info hanya pemberitahuan saja. Sedangkan yang critical itu bisa cukup mengancam. Lalu kita bisa cari yang namanya storage class. Oke, kita coba cari dulu di filter storage classes. Oke, storage classes. Oke, sudah nih, itu warning. Kita pencet namanya untuk melihat detailnya. Oke, pencet namanya. Oke, sudah muncul detailnya. Kita lihat information for the room. Jadi dia itu storage classnya itu ada lebih dari satu itu defaultnya. Jadi itu yang bikin dia ada masalah. Singkatnya dia seperti itu.
Lalu kita bisa nge-inspect cluster matrixnya dengan cara ke observe lalu ke matrix. Kita ke observe lalu bawah sedikit matrix. Ya, yang ini. Nah, sudah. Kita bisa masuk. Kita bisa misalkan insert example query. Coba kita klik. Wow. Maka dia akan muncul kayak grafik gitu. Dan kita bisa melihat kayak ini data example gitu, data contoh. Lihat dari tanggal segini, misalkan tanggal segini datanya seperti ini, dari tanggal segini data seperti ini. Lalu kita bisa ke home lagi untuk melihat event-eventnya. Oke, sudah. Oke, udah banyak tuh dia. Oke, ada banyak sekali eventnya. Jadi itu yang paling atas, harusnya yang paling terbaru ya, terus kayak yang atas yang paling terbaru. Oke. Lalu kontak baru kita scroll down, di sini masuk event. Selanjutnya kita bisa ngefilter sesuai namanya, type ataupun message-nya. Ini kita coba dari nama dulu, kita coba ke pot. Kita pilih yang pot. Bercentang. Oke. Oke, sudah muncul. Lalu untuk type-nya itu kita type yang normal. Dan yang message-nya itu kita tulis dengan started container. Nah, oke, sudah muncul nih. Dan sudah berhasil terfilter ya. Oke, sudah selesai. Kita bisa langsung ke terminal saja. Dan lab finish into monitor. Oke, sudah selesai. Kita sedang lihat dulu. Jika sudah selesai, kita bisa lanjut ke selanjutnya, bab selanjutnya, chapter selanjutnya, bab selanjutnya. Oke, sudah selesai. Kita bisa lanjut next. Lanjut. Oh, nih. Oh, ini ada. Jadi wow. Oke, jadi di sini ada yang ketiga, yaitu ada lab start inter review. Jadi pertama kita bisa masuk ke konsol labnya jika sudah terbuat. Kita bisa gunakan WMI show console, lalu kita masukkan link ini ke browsernya, mau Firefox ataupun Chrome. Lalu kita pencet data ini manajemen, kita login sebagai admin dengan password reset OCP ya. Lalu kita bisa masuk ke home, ke overview. Kita bisa scroll down nyampe ke bagian detail. Jika sudah, kita bisa ke bagian observe dan juga ke alerting untuk melihat warning-warningnya. Lalu kita bisa memfilter untuk melihat yang mana yang critical, yang mana yang warning, yang mana yang info saja, yang mana yang tidak, yang non. Udah. Lalu kita di sini mencari untuk label untuk Thanos Square rute tersebut. Kita ke rute, lalu kita masukkan kata kunci Thanos di pencarian teksnya, dan dia pasti muncul namanya itu Thanos Square. Jika sudah, kita buka untuk melihat detailnya. Jika aman, oke, kita bisa ke lihat storage classnya. Kita bisa masuk ke storage, lalu ke storage classes, dia akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita bisa melihat penyimpanan
tersedia di cluster itu apa aja. Di sini ada dua, yaitu NVMe 1 dan juga NVMe storage. Nah, NVMe storage itu sebagai defaultnya. Kita bisa melihat untuk default untuk operator yang tersayang itu apa aja. Jadi kita ke install operator, isinya ada NVMe storage, terus metal LB operator system. Lalu install ini. Oke, dan jika sudah selesai, kita bisa langsung finish interview untuk agar nanti dihapus. Jika sudah, kita bisa lanjut ke voice-nya. What is the version for the OpenShift cluster? Tadi dia ada di jalan. Nah, OpenShift version 1866. Kita coba cek betul. With the jual server to stay warning info ketika. Oke, betul. Di sini with server tanah versi Windows to stay. With server to stay. Itu yang Thanos ini. Oke, yang ini. Oh, ini dia. Directory-nya. Komponen, coil layer, Thanos square, offensive, version. Oke, berarti yang A, B, dan juga D. Kita coba cek. Oke, betul. Which two object are listed as the storage class? Oh, ini ada dua storage class apa saja. Tadi D itu yang LVMVY1 dan juga yang MVS storage. Jika tidak salah, kita coba cek lagi. Ya, betul. Terus juga kapan project itu setelah with operator install in cluster. Jadi operator apa yang terinstall tadi di LVM, server juga metal LB. Oke, betul. Bisa kita lanjut ke summary-nya. Oh, oke, gitu sudah sampai kita ke summary. Ringkasannya. Oke, jadi kita bisa simpulin kalau kontainer itu tuh merupakan proses terenkapsulasi yang mencakup dependensi runtime yang dibutuhkan agar aplikasi dapat berjalan. Lalu untuk penggunaan kontainerisasi itu mengatasi tantangan dalam pengembangan aplikasi seputar portabilitas kode untuk membantu menjalankan aplikasi secara konsisten dari berbagai lingkungan. Lalu penggunaan kontainer juga bertujuan untuk memodularisasi aplikasi guna meningkatkan pengembangan dan juga pemilihan berbagai komponen aplikasinya. Dan saat kita menjalankan kontainer dalam skala besar, itu tuh jadi lebih sulit buat mengkonfigurasinya dan juga menghadirkan aplikasi dengan ketersediaan tinggi serta menyiapkan jaringan tanpa platform kontainer seperti Kubernetes. Jadi ketika kita ingin menjalankan kontainer dalam skala besar, itu tuh semakin susah jika kita melakukannya itu tanpa menyiapkan jaringan platform kontainer. Lalu juga pod itu merupakan unit organisasi terkecil untuk aplikasi berbasis kontainer dalam cluster Kubernetes. Dan juga Red Hat OpenShift Container Platform atau bisa kita singkat sebagai RHOCP itu menambahkan fungsi kelas perusahaan ke platform kontainer Kubernetes untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang lebih luas. Dan juga sebagian besar tugas administratif itu yang dilakukan oleh administrator dan program cluster itu tersedia melalui konsol web RHOCP. Lalu juga seperti log metric, peringatan, koneksi, terminal node, dan port dalam cluster dan banyak fitur lainnya itu tersedianya juga melalui konsol web RHOCP. Oke. Oke, sudah selesai untuk chapter 1 dari modul Red Hat ini. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.